acara berikutnya, marilah kita ikuti acara inti pada malam ini, yaitu ceramah akbar atau tablik akbar, peringatan malam nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Ayahanda Kiai Haji Ahmad Muwafiq, atau yang biasa kita kenal dengan menyebutnya sebagai Gus Muwafiq. Kepada Gus Muwafiq, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sangat saya hormati Ketua PJINU Arab Saudi dan seluruh jajaran pengurus Banom yang ada di Saudi. Saya mengucapkan selamat atas kemampuan mengikuti lockdown ala Saudi yang lebih ketat daripada Indonesia. Suatu yang luar biasa bahwa orang Indonesia mampu mengikuti cara-cara lockdown gaya Saudi Arabia yang sangat keras. Seluruh pengurus Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh dunia yang tersambung dalam relay online Nuzulul Quran malam hari ini, saya hormati, dan para hadirin wal hadirat yang saya hormati, terkhusus Bapak Konjen yang saya hormati, Bapak Eko, dan Pak Agus Maftuh, Abi Gabriel, yang serta para ajudan dan stafnya. Situ ada Mas Asyadi dan yang lain yang saya hormati. Alhamdulillah, oleh Allah kita ini ditakdirkan menjadi generasi yang luar biasa. Jadi tidak semua orang ditakdirkan oleh Allah menjadi generasi yang seperti yang kita alami. Satu generasi di mana mendapatkan percepatan kehidupan yang luar biasa, tidak lebih dari 20 tahun. 20 tahun ini percepatannya luar biasa. Sehingga beberapa hal yang para pendahulu kita tidak bisa merasakan, kita semua bisa merasakan dalam waktu yang sangat cepat dan sangat singkat. Nah, percepatan-percepatan ini menghasilkan satu mode peradaban yang akan terus berubah, yang akan terus berkembang. Perubahan peradaban yang terus berkembang ini ada yang bisa diikuti, ada yang tidak bisa diikuti, terutama oleh kita sebagai kaum muslimin. Ada yang kadang kita bisa ikuti, ada yang kadang tidak. Bukan karena persoalan halal dan haram, tapi karena persoalannya adalah kita yang memang masih jauh dibanding umat-umat yang lain. Nah, pada momentum peringatan Nuzulul Quran ini, kita bisa mengambil satu refleksi. Refleksi apa? Bahwa Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah untuk memberikan jawaban dari peradaban yang sudah dikembangkan oleh kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa di dalam satu keyakinan kepada Al-Quran dibarengi dengan keyakinan pada kitab-kitab sebelum Al-Quran.
kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran sebagai min qablik. Jadi sebelum Al-Quran. Karena apa? Dan hari ini terbukti bahwa sejarah-sejarah besar peradaban manusia hari ini digerakkan dan dikembangkan oleh pemikiran-pemikiran besar umat-umat sebelum Islam. Itu makanya momentum nuzul Quran ini mesti menjadi refleksi. Bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir yang diturunkan. Yang didahului oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab-kitab sebelum Al-Quran telah membangun satu peradaban yang hari ini juga masih bisa kita lihat. Al-Quran diturunkan sebelum Taurat. Taurat secara khusus diturunkan kepada Nabi Musa. Yang akhirnya kemudian kitab Taurat ini terus dipegang oleh para pengikut Nabi Musa yang belakangan dikenal dengan nama Yahudi. Orang-orang Yahudi yang berpegangan kepada Taurat sesuai dengan yang dipahami oleh orang-orang Yahudi, suka tidak suka bahwa hari ini mereka telah membangun sebuah peradaban besar dengan sebuah pusat kota yang ada di Israel. Peradaban-peradaban besar yang mereka bangun, baik berupa peradaban sosial maupun teknologi, adalah sesuatu yang hari ini bisa kita lihat secara bersama-sama. Bahwa produk-produk peradaban sebagian besar dikeluarkan oleh orang-orang dari kelompok Yahudi dengan basis di Israel yang menguasai hampir sebagian besar hajat hidup manusia modern. Itu Yahudi membangun peradaban itu. Kemudian Allah menurunkan Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Injil akhirnya membangun peradaban. Dan peradaban itu yang akhirnya sekarang berpusat ada di Vatikan. Dipimpin oleh pemimpin besarnya yang namanya Paus. Nah, peradaban ini kemudian memperkuat tradisi pengetahuan, tradisi teknologi, tradisi budaya yang ada di Eropa. Nah, sekarang persoalannya adalah dalam peradaban baru ini, kita sebagai orang Islam yang berpegangan pada Quran, di mana kita meyakini bahwa seluruh kitab-kitab dulu itu disempurnakan oleh Allah yang namanya Al-Quran. Pertanyaannya adalah, kenapa yang berpegangan kepada Al-Quran sampai hari ini belum mampu membangun peradaban besar yang menghasilkan jalan keluar dari problem kehidupan akhir-akhir ini dengan teknologinya, dengan apa? Ini menjadi pertanyaan besar sebagai orang Islam. Dengan tidak terus-menerus mengatakan bahwa ya'lu wa la yu'la alaih. Ya'lu wa la yu'la alaih akan ditanya, daerah mana yang sudah membuktikan ya'lu wa la yu'la alaih? Kaum muslimin yang ada di Timur Tengah sebagian besar malah runtuh. Kaum muslimin yang ada di Afghanistan gontok-gontokan tidak ada habisnya. Kaum muslimin yang ada di Eropa sebagian besar kemudian menjadi keras dan menjadi kaku. Nah, tinggal di mana sekarang orang bisa melihat Islam yang akan membangun peradaban ini. Ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh kaum muslimin yang mendapatkan hadiah dari Allah bernama Al-Quran. Karena Al-Quran ini sumber pengetahuan, sumber peradaban. Nah, akhir-akhir ini malah semakin menjadi sesuatu yang miris. Bahwa gerakan-gerakan besar kaum muslimin yang menghadapi problem dunia yang semakin tidak menentu,
ada kecenderungan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini bisa dipahami secara tekstual. Akan tetapi kembali kepada Quran dan Sunnah ini di beberapa tempat malah menjadi problem baru buat kaum muslimin. Ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan secara bersama-sama. Apakah ada yang salah dari kaum sekarang yang mencoba kembali kepada Quran dan Sunnah? Karena hampir seluruh mode peradaban baru ini, kaum muslimin difasilitasi oleh peradaban-peradaban besar yang tidak dibangun oleh kaum muslimin. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kaum muslimin pergi haji, yang memfasilitasi adalah pesawat yang dibikin oleh orang-orang Eropa. Hari ini kaum muslimin melakukan kajian nuzulul Quran yang akhirnya bisa disaksikan dari Saudi, dari Indonesia, dan dari seluruh dunia. Tapi yang mempersiapkan perangkat teknologinya bukan kaum muslimin. Kaum muslimin melakukan transaksi-transaksi besar untuk melakukan pekerjaan ekonominya, tapi yang memfasilitasi persiapan perbankannya juga bukan kaum muslimin. Nah, dalam skala seperti ini, kemudian kita ditantang oleh peradaban besar dunia baru ini. Kira-kira apa jawaban kita dengan Al-Quran kita untuk membangun peradaban baru yang mensejahterakan dunia, yang membahagiakan dunia, yang menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Karena Al-Quran sendiri diturunkan bersama Nabi Muhammad, ini pasti tidak jauh dari yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ini yang akhir-akhir ini menjadi pertanyaan-pertanyaan besar yang harus dijawab oleh kita. Sehingga nanti kalau ini bisa dijawab, apakah ada masalah-masalah di situ? Cita-cita untuk membentuk generasi yang disebut generasi Qurani itu bukan semata-mata generasi yang hafal Al-Quran, tapi generasi yang mampu mengimplementasikan Al-Quran untuk membangun peradaban baru. Peradaban baru adalah peradaban yang sudah dilewati oleh kitab-kitab sebelumnya. Peradaban yang sudah dilewati oleh kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, Al-Quran ini peradaban baru. Karena Al-Quran adalah diberikan kepada Rasulullah sebagai nabi terakhir yang akan menjadi finishing touch dari peradaban. Dalam fenomena seperti ini misalnya, insya Allah untuk urusan-urusan yang bersifat ubudiyah, yang terkait dengan peristiwa COVID-19 ini, insya Allah kaum muslimin sudah tidak terlalu bermasalah. Tidak terlalu bermasalah karena terkait ibadah semua ada jalan keluarnya. Ibadah, sholat, ada jalan keluarnya dalam situasi sulit, semua sudah ada jawabannya. Bagaimana menghadapi COVID, cara puasa dalam situasi ini, semua juga sudah ada jawabannya. Sehingga ketika kemudian manusia di-lock, agama bisa dijawab semuanya. Bagaimana ketika haji tidak dilaksanakan, Islam menjawab. Akan tetapi bahwa Islam juga harus punya jawaban. Karena ternyata akhir-akhir ini jawaban selalu diberikan kepada orang yang di luar Islam. Milenial menghasilkan satu kondisi di mana masyarakat adalah menjadi masyarakat yang bisa hidup dengan antisosial. Itu beberapa sudah dipraktekkan dan sudah dipikirkan. Manusia tidak perlu lagi. Jadi kita ini selama ini benar-benar pelan-pelan sudah melockdown diri sendiri. Akan tetapi yang memfasilitasi bukan kaum muslimin. Bukan kaum muslimin. Kita tidak perlu lagi kemana-mana. Kita bisa berada di dalam kamar.
Tidak perlu kemana-mana, akan tetapi kita bisa kemana-mana karena bisa menjelajahi dunia maya. Yang memfasilitasi itu Mark Zuckerberg misalnya, juga bukan orang Islam. Yang memfasilitasi pencarian seluruh dunia, Google, juga bukan orang Islam. Bahkan kemudian yang ngatur bagaimana kaum manusia yang di dalam kamar itu bisa berhubungan dengan dunia luar, tidak dibikin oleh kaum muslimin. Nah, dari hal-hal seperti itu, kira-kira saat nanti finishing touch peradaban ini, di mana kaum muslimin akan ikut melibatkan diri, akan ikut menjadi bagian dari perubahan. Apakah ini yang nanti problem-problem ini yang harus mendapatkan jawaban? Dan kita ketika mendapat setiap problem, kita selalu mengatakan jawabannya ada di dalam Al-Quran. Pasti ada jawabannya. Tapi bagaimana kemampuan kita untuk mengelola jawaban-jawaban itu agar apa yang ada di dalam Al-Quran mampu menjadi bagian dari perubahan besar dunia. Karena Al-Quran menyinggung berkali-kali tentang peradaban baru. Al-Quran menyinggung berkali-kali tentang bagaimana langit dan bumi, tentang penciptaan siang dan malam, tentang penciptaan nutfah, tentang penciptaan alaqah, dan tentang penciptaan pembangunan peradaban. Itu semua sudah disinggung dalam Al-Quran. Akan tetapi akhir-akhir ini banyak kali yang kemudian malah mundur. Bukan malah menjadi bagian dari dunia yang bergerak, akan tetapi malah semakin mundur. Dunia baru menjadi momok bagi beberapa orang Islam. Nah, ini kan harus mendapat jawabannya. Nah, ini makanya momentum nuzulul Quran sesungguhnya adalah momentum di mana kita akan hadir atau tidak menjadi bagian dari peradaban besar dunia baru yang akan dibangun dengan peradaban Al-Quran. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi jawaban ke depan. Satu misal bahwa di dalam Al-Quran yang paling sederhana misalnya ketika berbicara tentang surat Al-Fatihah, hari ini malah orang lebih banyak berdebat. Apakah bismillah itu bagian dari Fatihah atau tidak? Orang berdebat. Sementara ulama-ulama dahulu berbicara tentang bismillah, ini melahirkan peradaban-peradaban besar sebagaimana cara berpikir para ulama dulu. Contoh, dari bismillahirrahmanirrahim melahirkan ilmu-ilmu besar. Ilmu-ilmu thariqah lahir dari bismillah karena menyebut asma Allah. Bahkan dalam satu kitab khusus yang dikasih judul Syamsul Ma'arif, seorang ulama mampu menghasilkan satu kitab dari walillahil asmaul husna fad'u biha. Itu baru dari bismillah. Menghasilkan banyak sekali disiplin ilmu. Ulama-ulama dulu bangun peradaban dari Al-Quran. Nah, sekarang malah sebagian besar mundur. Nah, ada beberapa hasil kajian ketika saya misalnya dengan beberapa kiai, apakah ada hubungannya bahwa Al-Quran ini dipelajari oleh orang-orang yang terkadang tidak ikut disiplin ilmu Al-Quran. Contoh, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan. Tidak keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani dengan yang gaib. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali gejala. Orang itu tidak mau menerima yang gaib. Bahkan kalau dengar gaib langsung stereotipnya adalah musyrik.
bahkan murtad. Padahal yu'minuna bil ghaib itu ditaruh di paling depan itu untuk memberikan apa? Memberikan kategori kepada muttaqin. Nah, ulama-ulama dulu diajarkan bagaimana memahami yang gaib, mulai dari laku tirakat, laku apa, sampai kemudian setiap orang Islam yang masuk ke dalam Al-Quran, gaib itu bukan menjadi manhajul fikr, tapi dia menjadi experience of religion, menjadi pengalaman keagamaan. Ya minimal tirakat, minimal belajar hizib, dalailul khairat. Ya paling enggak mahabbah. Itu dulu untuk apa? Agar orang merasakan sentuhan yang namanya gaib. Lah, hari ini orang belajar Al-Quran ini tidak memahami yang gaib. Bahkan antipati dengan yang gaib. Makanya kemudian beberapa orang sekarang lebih banyak meributkan sesuatu yang gaib. Contoh, kenapa sih orang ribut masalah tahlilan? Karena tahlilan itu ada yang gaib. Apa? Sampainya doa orang hidup pada orang mati. Kenapa orang ribut pon wage kliwon? Ya karena ada gaib. Kenapa orang meributkan akik? Ya karena ada yang gaib. Jadi sesuatu yang bersifat gaib ini sekarang menjadi masalah. Kenapa? Karena kaum muslimin hari ini dijauhkan dari sesuatu yang gaib. Dari manhaj gaib dijauhkan. Akhirnya gaib itu tidak lagi menjadi, tidak hanya menjadi manhajul fikr. Tidak jadi manhajul fikr, juga tidak menjadi pengalaman batin seseorang. Padahal yu'minuna bil ghaib ini adalah dasar untuk memahami selanjutnya. Karena yuqimuna shalah itu menghadap yang gaib. Jadi yuqimuna shalah itu menghadap yang gaib. Maknanya apa? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi beribadalah engkau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Tapi kalau engkau enggak lihat Allah, yakinlah Allah lihat engkau. Jadi orang tidak mengerti diterima atau tidak. Akhirnya orang yang memahami betul bahwa di situ ada hal yang gaib, bahwa ketika dia sholat, itu yang dipikirkan bukan persoalan diterima atau tidak. Mikir diterima aja udah pusing. Makanya nggak sempat kemudian kamu tidak diterima karena apa? Takbirmu salah. Kamu nggak diterima karena pujianmu. Kamu nggak diterima karena terlalu renggang. Kamu nggak diterima karena nggak mepet. Ini kan sebenarnya berawal dari apa? Dari pemahaman gaib yang lemah, akhirnya melupakan bahwa sholat itu menghadap yang gaib. Nah, ketika sholat itu menghadap yang gaib, maka yang pertama kali didahulukan adalah husnudzon kepada Allah. Nah, ini yang banyak hilang. Makanya orang sekarang lebih banyak meributkan tentang takbir aja ribut. Ulama-ulama dahulu ketika memahami betul bahwa beribadah itu adalah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka kemudian tidak sempat untuk meributkan ibadah orang lain. Nah, setelah yu'minuna bil ghaib itu ada di situ itu. Yuqimuna shalah. Setelah yuqimuna shalah ada wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan menginfakkan apa yang sudah diterima dari Allah. Menginfakkan itu juga menginfakkan gaib. Gaib, tidak tahu. Yang diterima atau tidak, nggak tahu. Bahkan uang dari mana, nggak ketahuan. Hasil korupsi
dipakai bangun masjid. Juga tidak otomatis terus kemudian keramiknya pecah, itu juga enggak. Itu dari uang halal juga tidak kemudian terus keramiknya mengkilat, itu juga tidak. Makanya ketika wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya sudah, prinsip gaib kita akan berbicara bahwa itu sudah kita serahkan atas perintah Allah, kita berikan ke jalan Allah. Nah, ini prinsip gaib. Kalau yu'minuna bil gaibnya itu gak mateng. Hal seperti ini pun menjadi sesuatu yang akhirnya untuk akhirat, tapi bisa untuk dunia. Akhirnya sekarang muncul gejala orang ngitung sedekah. Nah ini saya sudah sedekah 10.000, kenapa belum bisa menjadi 100.000? Maka ada kemudian ilmu menghitung sedekah. Tapi bagi orang-orang yang yu'minuna bil ghaibnya itu matang dengan perangkat-perangkat ilmu, dengan perangkat-perangkat pengetahuan yang diajarkan oleh para ulama, fa insyaallah orang tidak lagi meributkan pengen sedekah karena pengen dapat ini udah nggak diributkan itu. Nah, apalagi kemudian muttaqin itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini seorang muttaqin, ini orang mukmin ini pemikirannya benar-benar komprehensif. Benar-benar harus komprehensif dengan Al-Qur'an, bahkan dengan kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an. Paham betul bagaimana Taurat itu seperti apa. Paham betul bagaimana Zabur itu seperti apa. Paham betul bagaimana Injil itu seperti apa. Akhirnya kemudian orang kalau memahami ini satu aja deh. Dari beberapa itu. Quran dipahami betul. Kemudian Taurat dipahami. Injil dipahami. Kita akan tahu di mana letak kehebatan dan kebenaran Al-Quran. Kita pasti tahu. Akan tetapi upaya-upaya itu sudah hampir tidak ada. Bahkan kecenderungan terakhir orang belajar kitab orang lain itu bukan dari sumber yang benar. Belajar Injil bukan dari sumber yang benar, tapi belajar dari orang yang pindah agama dari agama Nasrani ke agama Islam. Akhirnya ngaco. Kita tahu Nasrani karena ada orang yang mu'alaf terus kemudian disuruh pidato. Yang ketika pidato menjelek-jelekkan agama yang sebelumnya. Akhirnya pemahaman kita tentang Injil dipengaruhi oleh para desertir agama ini. Begitu juga, makanya kemudian di Indonesia ini sering terjadi kesalahpahaman karena berangkat dari memahami apa yang diturunkan oleh Allah, wa ma unzila min qablik, ini bukan dari sumber yang benar, tapi dari para orang-orang yang mu'alaf, yang baru pindah agama. Loh, ini kan nggak main-main. Jadi Al-Quran meletakkan dasar untuk dipahami menjadi hidayah kepada muttaqin, itu dengan perangkat keilmuan, perangkat metodologi, dan perangkat pengetahuan yang mapan. Bagaimana muttaqin itu yu'minuna bil ghaib. Metodologi untuk memahami gaib itu tidak main-main. Metodologi untuk memahami tentang yang gaib itu nggak main-main. Itu peletakan dasar. Ada yang menempuh cara itu 25 tahun di padang pasir. Sunan Kalijaga dengan duduk di tepi sungai. Yu'minuna bil ghaib. Makanya kalau sekarang yu'minuna bil ghaibnya ini kurang matang. Orang ribut, orang sibuk. Tidak boleh pergi ke masjid aja sudah ributnya luar biasa. Padahal dari dulu sholat itu bisa dilaksanakan di rumah. Sunan Kalijaga menjadi wali itu di tepi sungai. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jadi wali di padang pasir. Dan awal-awal orang Islam kayak di Nusantara juga nggak bisa lihat Ka'bah. Tapi batinnya kuat. Yang namanya Mbah Soleh yang dikenal dengan Mbah Bolong. Itu walaupun belum pernah ke Mekah.
Beliau tahu ketika arah kiblat itu mesti diarahkan kemana. Beliau tahu. Cara-cara ini mulai hilang. Wiritan dihilangkan, dibid'ahkan. Bagaimana ziarah dibid'ahkan. Hadoroh dibid'ahkan. Dihilangkan. Akhirnya benar-benar orang ini jauh sekali dari experience of religion tentang yu'minu bil ghaib. Hasilnya apa? Ya hasilnya jauh akhirnya. Memahami sholat juga akhirnya simbolik. Memahami infak juga simbolik. Memahami kitab-kitab sebelum Al-Quran juga simbolik. Ini kan pertanyaan-pertanyaan besar yang akan harus dijawab untuk generasi depan. Nah, yang berada dalam ruang seperti ini, yang insya Allah masih menjaga itu tinggal orang NU. Tinggal orang NU. Kenapa? Karena orang NU masih punya namanya tasawuf. Orang firman masih punya tasawuf, masih punya fikih, masih punya kalam. Sementara di beberapa peradaban dunia sudah hampir kehilangan. Saudi Arabia misalnya. Saudi Arabia ini fikih masih kuat. Tapi kalam dan tasawuf sudah tidak dikenal lagi. Eropa itu masih memegang prinsip-prinsip prinsip-prinsip kalam. Tapi kehilangan prinsip-prinsip fikih dan prinsip-prinsip tasawuf. Afrika sama. Tasawufnya masih ada walaupun tipis-tipis. Fikihnya udah nggak jalan. Sementara kalamnya sudah nggak jalan. Lah, disiplin-disiplin besar ilmu itu hari ini ada di Nahdlatul Ulama. Makanya ketika dalam situasi yang demikian sulit, orang NU karena masih punya tasawuf, itu nggak bingungi. Bagi yang fikih minded, kalau tidak sholat di masjid, pusingnya luar biasa. Yang fikih minded, ketika simbol-simbol keagamaan ini mulai tidak dinampakkan dalam situasi ini, itu bingungnya luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang masih punya prinsip tasawuf, menghubungkan hati dan batin dengan ruang yang berbeda-beda, dengan bahasa sederhana, Tuhan ada di mana-mana, orang masih nyantai. Sholat, ya dilaksanakan di rumah. Dengan kekuatan tasawuf punya keyakinan, masjid untuk sementara berhenti. Tempat sholat di rumah. Bisa. Puasa, tidak mudik, tidak apa. Bisa. Bagi orang yang masih memahami prinsip-prinsip tasawuf. Tapi bagi orang yang sudah kehilangan prinsip tasawuf, sudah simbol-simbol harus selalu didahulukan. Makanya emosi. Dan ketika diceritani bahwa ada Ka'bah pernah tidak terjadi haji, seperti nggak terima. Karena itu bahasa sejarah yang dulu menghasilkan ilmu-ilmu. Orang perjanjian Hudaybiyah, nggak percaya kalau Nabi itu sendiri pernah tidak pergi haji. Nggak percaya. Bahkan zaman Marwan bin Ja'far, perang di sekitar Ka'bah, belasan ribu meninggal, sampai Ka'bah kena ketapel gaya Romawi, sampai Ka'bahnya runtuh. Itu pernah terjadi dan dibangun ulang. Yang lebih heroik dan lebih yang lebih lucu sebenarnya, itu adalah ketika pemberontakan Bani Qoromitah. Ini isengnya luar biasa Bani ini. Bukan cuma perang di Ka'bah, bahkan Hajar Aswad itu dicuri sama dia, dibawa lari ke kampungnya oleh Bani Qoromitah. Ini lebih serem lagi nih orang. Ini nggak kebayang bahwa ada orang berani nyuri Hajar Aswad gitu. Nah, murid terbaiknya Ibn Bas yang namanya Juhaiman Al-Utaibi bahkan berani melakukan penobatan Muhammad bin Abdullah untuk menjadi Imam Mahdi di tahun 79. Sehingga ada sekali sholat Jumat di tahun itu tidak dilaksanakan.
Nah, siroh seperti ini pun sekarang bagi orang yang berpahaman fikih mentok, susah untuk dijelaskan bahwa dalam tradisi siroh pernah terjadi seperti ini. Makanya kalau orang NU enak, nggak ribet. Lockdown, ya lockdown. Gimana Kiai? Salat di rumah? Ya udah di rumah. Nggak usah mudik? Ya nggak apa-apa. Idul Fitri di rumah? Oh iya, wong kami terbiasa bermadhab 4. Madhab salah satunya membolehkan sholat di rumah. Nggak sholat Jumat di masjid. Oh, madhab yang lain juga 4 itu juga memperbolehkan, bahkan 3 orang juga boleh. Jadi NU yang sekarang kalau ada problem krisis peradaban, yang paling bisa menjawab ini orang NU. Orang NU bisa jawab, makanya nggak terlalu ribet. Itu loh, nggak ini ya udah nggak dipikir ya di rumah. Yang paling meramaikan masjid itu kan orang NU sebenarnya. Kalau ada orang NU, masjidnya pasti rame. Kalau yang lamen itu kan rame ya sekali-sekali temporer. Kalau ada orang NU pasti rame. Kalau belum rame itu masih nunggu. Kalau belum rame jam 12 sholat duhur ya ditunggu sampai 1:30. Itu kan tradisi NU. Sudah ditunggu 1:30 masih belum datang, pujian dulu. Robana ya Roban sampai nanti semuanya datang, masjidnya rame. Jadi ya NU paling bisa. Lah kenapa NU paling tenang? Ya karena NU masih memegang prinsip-prinsip tasawuf. Makanya orang NU ketika cara belajar Al-Quran itu tidak kemudian dijauhkan dari prinsip-prinsip yang bersifat ghaib. Anak NU ngapalin Quran masih juga dalailul khairat, masih juga belajar hizib, masih juga belajar yang lain, mahabbah, masih kalau di NU. Jadi makanya menghadirkan prinsip-prinsip itu masih bisa jalan di Nahdlatul Ulama. Makanya ketika krisis-krisis peradaban seperti ini, saya lihat kok yang paling tenang itu NU. Yang bisa memberikan solusi, NU. Orang masih ribut tentang sholat Idul Fitri di rumah, NU sudah bikin sak prakteknya. Jadi LDNU bagaimana praktek sholat sendiri. Orang NU. Seorang orang NU itu nggak pernah ribut. Mau tarweh yang 1 juz, 1 rakaat. Itu kan orang ribut sekali membayar. Oh ini. Lah di masjid-masjid para orang-orang NU yang basicnya adalah basic tahfidz. Itu kan dari dulu. Yang namanya Pondok Krapyak di Jogja itu sudah dari zaman nenek moyang dulu itu kalau sudah sholat taraweh ya 1 Quran. Ada yang 30 dari dulu Pondok Pandanara, di Kudus sama. Tapi di NU juga ada sholat taraweh yang 7 menit. Ya ada. Tinggal mau pilih yang mana. Ini 7 menit juga ada. NU itu komplit. NU itu komplit. Yang paling suka rame-rame kan orang NU. Yang paling suka rame-rame itu orang NU. Doakan orang mati aja paling rame. Ada tahlilan, ada yasinan, ada istighosah, ada khol. Tapi begitu Kiai Said mengatakan, udah untuk sementara gak khol, ya berhenti semua kok. Udah untuk sementara tahlilannya virtual online, ikut semua. Jadi yang paling rame menemani tradisi menemani ubudiyah dengan tradisi itu NU. Jadi nggak usah kalau kemudian NU diem ya diem. Yang paling rajin mengikuti apa? Peringatan nuzulul Quran itu NU. Begitu NU mengatakan ya sudah sekarang nuzulul Qurannya nggak perlu rame-rame, ya berhenti semua. Khataman pondok kemarin bulan Syakban. Saya ini punya jatah setiap hari. Kalau lagi musim khataman. Itu bisa 8 tempat 1 hari. 1 hari 8 tempat khataman pondok itu. Itu begitu berhenti semua. Istirahat semua. Enggak ada yang ribet. Muludan berhenti. Udah istirahat. Pawai-pawai tabligh ya NU yang biasanya melakukan itu. Istirahat. Jadi NU masih punya kalau jawaban-jawaban yang bersifat. Kenapa? Karena NU belum kehilangan ilmu tasawuf
Sehingga NU belum kehilangan ilmu hakikat. Kan gitu. Karena sekali lagi NU. Ya, jadi kalau dalam situasi seperti ini memang butuh jawaban-jawaban. Makanya untuk al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh, ya NU ini yang sudah paling siap perangkatnya sampai hari ini. Coba cari aja apa yang nggak ada di NU. Tinggal al-akhdhu bil jadidil aslah ini menjadi tanggung jawab besar. Dan beban itu pasti ke NU. Pasti ke NU. Karena NU belum kehilangan yu'minuna bil ghaib ini masih punya metodenya. Masih punya metodologinya. Masih punya tasawufnya. Yang lain memahami Al-Quran kehilangan orientasi yu'minuna bil ghaib. Nah inilah. Jadi generasi Qurani itu tidak mudah. Karena generasi Qurani itu tidak semata-mata menghafal Al-Quran. Tapi generasi Qurani adalah generasi yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Bukan semata-mata yang menunjukkan Quran. Hari ini kan orang menunjukkan Quran. Ini loh Quran, ini loh dalilnya. Nggak ada. Gitu. Generasi Qurani itu generasi yang mendapatkan petunjuk dari Quran. Dulu orang kalau generasi Quran itu yang yu'minuna bil ghaib, dia lagi jatuh cinta. Dia bingung. Itu mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Ya sudah deh, kamu baca. Apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Itu Quran. Dan jatuh cinta betulan. Dikejar anjing gitu. Yang keluar adalah summu bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu perang gitu. Yang keluar waja'alna min baini aidim sadda wa min khalfim sadda fa usaynahum fahum la yubsirun. Itu semua berangkat dari perangkat besar namanya yu'minuna bil ghaib, bahwa muttaqin itu punya perangkat untuk mendapatkan hudan dari Al-Quran, karena perangkat yu'minuna bil ghaib bukan semata-mata menjadi manhajul fikr, tapi menjadi bagian dari experience of religion atau pengalaman keagamaan. Itu penting. Makanya NU mana santri segerus-gerusu enggak. Sholat ya sudah, Allahu Akbar ya, berarti dia waktunya longgar. Tapi yang Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, saya juga sering begitu. Tumakninahnya, ya walau harfan, walau satu huruf, sah kata siapa? Diterima, lah bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Nah, memahami itu adalah pemahaman, karena pemahaman dasar dari yu'minuna bil ghaib yang masih utuh. Nah ini tolong. Makanya orang semakin lari kepada Al-Quran, semakin banyak khilafiyah. Karena apa? Membaca Quran dari teks-teksnya tanpa dibarengi dengan kerangka yu'minuna bil ghaib. Ini menjadi penting. Jadi generasi Qurani sampai nanti kalau itu sudah, akhirnya Quran yang mengajari manusia, bukan manusia yang mengajari Quran. Karena Quran itu kalamullah. Kalam itu bisa berbicara. Quran itu kalamullah. Kalam itu bisa berbicara. Jadi kalamullah itu bisa mengajari manusia. Bukan manusia yang mengajari kalamullah. Bisa. Tapi harus benar-benar butuh perangkat apa? Keilmuan. Jadi yang dinamakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu ada alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdiri, wa qu'udan, dan duduk. Wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna, dan berpikir. Fi khalqis samawati wal ard, sampai kemudian pemikirannya ensiklopedik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Itu ensiklopedik. Nah, tapi karena ditunjukkan oleh Allah, maka Rabbana ma khalaqta hadza batila diteruskan dengan subhanaka faqina adzabannar.
Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi mencetak generasi Qur'ani itu tidak mudah. Karena Quran itu menjadi petunjuk bagi muttaqin. Apalagi kalau diperdalam dari ilmu bahasa di situ. Hudan itu masdar. Masdar itu butuh fa'il. Kira-kira fa'ilnya siapa di situ kalau bukan Rasulullah? Makanya kalau orang mau masuk ke dalam Al-Quran, hudan itu masdar, masdar butuh fa'il. Fa'ilnya Rasulullah harus masuk dulu mahabbah kepada Rasulullah. Nah sekarang orang belajar Al-Quran jauh dari mahabbah pada Rasulullah. Sholawatan bid'ah, dibaan di bid'ah. Akhirnya apa? Orang jauh dari mahabbah kepada Rasulullah. Dari hudan akhirnya. Di situ aja kita sudah bisa melihat. Kalau itu tidak bisa diurai, masih sangat susah. Bahwa Al-Quran akan menjadi bagian dari peradaban besar, membangun peradaban besar, sebagaimana kitab-kitab yang sebelumnya. Bukan salahnya Al-Quran, bukan kelemahan Al-Quran, tapi kelemahan kita di hadapan Al-Quran. Itu namanya generasi Qurani. Jadi generasi Qurani. Kenapa? Kalau sekarang persoalan hafal Quran. Dulu Quran harus banyak dihafalkan selain ditulis untuk bagian dari penjagaan. Sekarang yang hafal Quran sudah tambah satu lagi. Selain manusia, ada yang hafal Quran, namanya kaset. Setelah kaset, sekarang ada flash disk. Setelah flash disk, ada handphone. Jadi yang hafal Quran sekarang semakin banyak. Semakin banyak. Jadi yang membantu menjaga Al-Quran agar itu semakin banyak. Jadi pengetahuan orang Google aja hafal Quran sekarang. Bahkan Google itu hafal Sahih Bukhari Muslim, hafal Sunan Abu Dawud, hafal Turmudi, hafal Ibnu Majah. Itu Google. Jadi seandainya Google itu manusia, kita bisa gelari Hadratus Syekh atau Syekhul Googli, bisa. Nah, keberadaan manusia dengan perangkat-perangkat baru ini tidak main-main. Hal-hal besar sekarang sudah dibuka oleh Allah. Dulu yang bisa berbicara jarak jauh, itu hanya wali-wali Allah. Sekarang siapapun yang punya handphone bisa berbicara jarak jauh. Dulu yang bisa, dari dulu yang bisa terbang, dulu yang bisa terbang, hanya wali-wali Allah. Sekarang sudah dibuka dengan ilmu penerbangan yang dikembangkan oleh Boeing sama Airbus. Jadi perbendaharaan manusia ini sudah semakin digantikan oleh teknologi. Dulu hanya wali yang bisa berbicara dari jarak jauh dengan berhadapan. Rasulullah pernah dihadirkan gambar hidup yang namanya Masjidil Aqsa ketika ditanya terkait dengan urusan Isra Mi'raj, sehingga gambar hidupnya datang. Sekarang wali-wali itu digantikan oleh yang namanya video call. Ilmu-ilmu wali ini sekarang digantikan dengan Zoom. Itu kan. Kaca pendulum sekarang diganti dengan yang namanya CCTV. Jadi hal-hal yang berat, ilmu-ilmu berat sekarang banyak diganti oleh teknologi. Manusianya jangan semakin tersingkir. Karena hari-hari ini banyak manusia yang semakin hari bukan semakin berani menghadapi kenyataan, tapi semakin mundur dan tersingkir. Makanya banyak orang pengen mundur. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu sebenarnya kan keinginan untuk mundur. Ini dunia baru. Dunia yang di zaman Rasulullah umatnya semakin ke sini. Iya, zaman itu bergerak. Allah menyatakan di dalam Al-Quran jelas.
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dari min dzakari wa unsa. Dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Urusannya baru satu keluarga. Begitu waja'alnakum syu'uban wa qabaila, di zaman Nabi Ibrahim baru sampai Mesir sama Filistin. Umat Nabi Musa baru sampai Madian, sampai Mesir, sampai Filistin. Tapi begitu di zaman umat Rasulullah, dunia sudah penuh, terisi semua. Sudah berbangsa-bangsa, sudah bersuku-suku, dan sudah ketemu. Orang Indonesia sekarang bisa ketemu sama orang Afrika walaupun lewat video call. Kita aja sekarang bisa ketemu dari Indonesia dengan panjenengan yang ada di Jeddah, bisa ketemu. Ini kenapa? Ini zaman baru. Lah zaman baru itu diikuti juga oleh kesadaran baru. Ini zaman baru di mana manusia bisa ketemu, maka kehidupan lita'arofu dijelaskan melalui teori demokrasi. Ini zaman demokrasi. Makanya ulama-ulama Indonesia mampu menjelaskan demokrasi. Tapi bagi beberapa orang era demokrasi nggak kuat, mundur dia, kembali ke era khilafah. Ini eranya finance, eranya obligasi. Kaum muslimin banyak yang kemudian tidak tahan, mundur. Bank haram, riba, mundur lagi. Ini eranya era teknologi modern. Banyak yang mundur kembali minum kencing unta. Akhirnya kencing unta di Arab lebih mahal daripada susu unta. Ini kan aneh. Kenapa? Karena ada kecenderungan orang minum kencing unta. Mundur. Di peradaban maju tidak bisa menerima kaul ulama, tidak bisa menerima hujah-hujah para ulama, kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah di NU ini timbul gejala baru juga. Nggak bisa terima dengan NU model Kiai Said Akil. Di mana ya itulah gaya NU baru, gaya NU menatap masa depan. Kalau di sana kembali pada Quran Sunnah, yang di sini kembali kepada Kiai Hasyim Asy'ari NU-nya. Lah itu ya nggak akan ada selesainya nanti. Loh, ini yang sebenarnya menggejala. Ini apa? Apalagi di Indonesia, di mana masyarakat pribumi pernah menjadi masyarakat inlander. Kultur stelsel itu pernah menjadi masyarakat inlander. Maka sekarang para inlander ini juga nggak pede menjadi orang Indonesia. Itu yang beragama nggak pede kalau tidak ke Arab-Araban. Yang modern nggak pede kalau nggak ke Eropa-Eropanan. Sama aja. Sementara penjenengan di Arab sana pengennya menjadi seperti Indonesia. Di sana bisa pakai kolor. Itu bayangannya kan begitu kalau lagi di Arab jalan-jalan. Bagaimana di sana bisa pakai celana, jeans, bisa pakai sepatu. Nah, yang di sini, ya makanya kalau kayak saya gini ya sudah, separuh-separuh aja. Bagaimana ke nenek moyang kita dulu datang dari sana membawa Islam jadi jubah, ya oleh nenek moyang kita dipotong. Yang atas jadi baju takwa, yang bawah agar tidak kehilangan identitas syar'inya, karena itu baju syar'inya Rasulullah, maka potongan bawahnya dikasih nama syar'un. Nah, syar'un itu kan bahasa Arab, tapi nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, maka syar'un menjadi sarung. Itu kan dulu begitu. Syaikhun ustadzun, jadi kayak saya di sini kiai. Biasa. Tilmidun muridun, jadi santri. Makanya jangan heran karena yang datang pertama kali ke sini itu namanya mereknya adalah odol, maka Pepsodent sekalipun tetap disebut odol dan nggak perlu ribut. Yang datang ke sini pertama Honda, maka Yamaha RX King pun bisa menjadi Honda. Kan gitu. Tapi berbalik, saya kalau di Arab Saudi sana, kalau umroh, ya jubahan saya. Jubahan, ya kayak gini. Tapi kalau di sini, ya kalau pangling juga nanti santri-santri, loh kok yaiku jubahan. Kalau saya umroh, sampean nggak kenal saya begini. Ya ubel, gini. Kadang bawa gini. Tapi kan prinsip-prinsip itu indah. Oh Rasulullah dulu bajunya begini ya. Saya pengen gitu Rasulullah. Oh bajunya begini. Saya pakai jubah. Nah, prinsip-prinsip inilah cara orang Indonesia bagaimana mengajarkan agar Quran itu menjadi basis peradaban.
Walaupun sekarang gelombang itu mungkin juga masih gelombang kecil, tapi para santri tidak boleh lupa bahwa dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini jangan sekali-sekali dilupakan. Karena nanti kalau tidak, bukannya Quran yang mengajari kita, tapi kita yang mengajari Quran. Yaitu generasi Qurani di Indonesia. Semoga ada manfaatnya dan nuzulul Quran ini mendapatkan barokah. Saudara-saudara saya, penjenengan semua yang ada di Saudi, hasil maksud apapun yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah. Dan tidak terputus hubungan kita dengan Arab. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita jauh, bangsa ini berhutang besar pada Arab. Bangsa ini hutang besar pada Arab. Merdeka itu hutang sama Arab. Karena resolusi jihad itu juga pakai Islam, pakai Arab. Jadi Arab itu barokahi. Saya menjadi dikenal sebagai kiai juga karena mengajarkan ajaran dari Arab, dari Rasulullah. Maka nggak ada kalau ada cerita NO anti Arab gitu. Itu yang ngarang itu siapa gitu. Ada NO santri anti Arab. Kita ini jadi seperti ini barokahnya Arab, barokahnya Rasulullah. Rasulullah ini barokah, barokahnya Arab, barokahnya Rasulullah. Dan sampai hari ini kita mendapat barokahnya Arab. Ya, semoga kita semua terhubung. Dan saya juga berharap semoga Arab Saudi tidak bangkrut. Arab Saudi tetap kuat. Karena apa? Itu adalah simbol kita yang akan menghantarkan kita nanti dari situ semuanya digiring kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Muwafiq, Gus Muwafiq atas pencerahannya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membuat kita semua berhasil mencapai makom apa itu menjadi generasi Qurani. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan kegiatan kita pada sore yang berbahagia ini, marilah kita tutup dengan pembacaan doa yang nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Ketua atau Rois Suriah PCI NU Arab Saudi, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ahmad Fahmi Al-Anfanani. Kepada Bapak Kiai Haji Fahmi, dipersilakan. Ada suara. Audio. Suaranya. Suaranya Dr. Wami nggak keluar. Pak, tapi Suaranya belum keluar. Halo, suaranya ada? Ya, Ya. sudah, silakan Pak. Ya, baik. Saya ulangi. Ya, baru Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lisaimi inda fitrihi la da'watan la turaddu." Sesungguhnya bagi seorang yang berpuasa, ketika dia berbuka puasa, doanya tidak ditolak, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita memanfaatkan waktu yang mulia ini, waktu ijabah ini, untuk kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma aslihna wa aslih wulata umurina wadfa' anna al-bala wal waba wadfa' anna syayatinana wa arkhis as'arana واغزر أمطارنا ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا واقضي بفضلك ديوننا واجمع على الهدى شؤوننا وارحم أمواتنا واسمع دعاءنا وسع أرزاقنا وطهر أخلاقنا ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا جاهلا إلا أرشدته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا طريقا إلا أمنته
ولا مجتهدا في الخيرات إلا عنته اللهم واخصص ببركة دعائنا الوالدين والمولودين والحاضرين والغائبين وما سألناك اللهم من خير فأعطنا ولم نسألك فابتدئنا وما كسرت عنه أعمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا ولمن له حقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون والحمد لله رب العالمين.